Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widan Hafid Al-Munir dari kelompok 13 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Fikih Mawaris. Fikih Mawaris yaitu pemahaman tentang cara membagikan harta warisan. Ilmu mawaris ini adalah suatu pengetahuan disiplin ilmu tentang bagaimana cara-cara membagikan harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Jadi ketika ada seseorang yang telah wafat lalu meninggalkan harta warisan, ini harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan bagian-bagian atau kadar-kadar tertentu. Dalam istilah ilmu mawaris adalah pembagian harta peninggalan tadi, yang merupakan padanan juga dari ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang bagaimana membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi memiliki kesamaan antara ilmu mawaris dan ilmu faraid. Dan di sini ada beberapa istilah dari ilmu mawaris. Yang pertama adalah al-warithun. Al-warithun adalah ahli warisnya, dan al-muwarithun adalah orang yang meninggal, dan al-miras atau al-irs adalah harta peninggalannya. Dan tujuan dari ilmu mawaris ini adalah membagi harta pusaka atau harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, ini Allah telah menjelaskan secara gamblang di Al-Quran, sangat jelas sekali, tujuannya supaya tidak ada perselisihan di antara anggota saudara dan anggota keluarga. Adapun dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiba mafruḍa, yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Dan yang sumber dari hadis yaitu bismillahirrahmanirrahim, qad anzalallahu fi ikhwanika wa bayyana wa ja'ala lahunna thulutsani. Artinya Allah telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu, dan Allah telah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian 2/3 dari hartamu. Dari penggalan ayat Al-Quran dan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah dan Rasulnya telah menjelaskan bagian-bagian yang sudah ditentukan untuk membagi harta warisan dari orang yang sudah meninggal. Terus hukum belajar ilmu mawaris ini adalah wajib kifayah, yang artinya di suatu lingkup daerah harus ada seseorang yang paham atau ada seseorang yang mengetahui bab-bab dari maksud-maksud materi-materi dari ilmu waris. Karena jika tidak ada di satu lingkup wilayah tidak ada yang paham, maka akan mendapat dosa dari Allah. Yang selanjutnya ketentuan-ketentuannya akan dijelaskan oleh Mas Tasaki. Dari hadis yaitu bismillahirrahmanirrahim, qad anzalallahu fi ikhwanika wa bayyana wa ja'ala lahunna thulutsani. Artinya Allah telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu, dan Allah telah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian 2/3 dari hartamu. Dari penggalan ayat Al-Quran dan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah
dan Rasulnya telah menjelaskan bagian-bagian yang sudah ditentukan untuk membagi harta warisan dari orang yang sudah meninggal. Terus hukum belajar ilmu mawaris ini adalah wajib kifayah, yang artinya di suatu lingkup daerah harus ada seseorang yang paham atau ada seseorang yang mengetahui bab-bab dari maksud-maksud materi-materi dari ilmu waris. Karena jika tidak ada di satu lingkup wilayah tidak ada yang paham, maka akan mendapat dosa dari Allah. Yang selanjutnya ketentuan-ketentuannya akan dijelaskan oleh Mas Tasaki. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasaki Fatah Hidayat Afriansah, NIM 201200403. Saya dari kelompok 13 ingin menyampaikan fikih tentang ilmu mawaris. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Mungkin di sini saya akan menjelaskannya dengan cara membaca melalui laptop ini. Jadi mohon maaf apabila ada plegak-pleguk dan yang lainnya, mohon dimaklumi ya. Langsung saja di sini saya langsung jelaskan ya. Ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta warisan dalam Islam diatur dalam Al-Quran, yaitu pada An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta warisan dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris. Ada pihak yang mendapatkan setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Selain itu merujuk pada beberapa ketentuan dalam ilmu fikih yang lebih spesifik. Selanjutnya, sebab-sebab menerima hak waris. Menurut Ali As-Sabuni 1995 yang menyebabkan bahwa seseorang berhak menerima harta warisan adalah sebagai berikut. 1. Kekerabatan merupakan hubungan nasab seperti ibu, bapak, anak, saudara, para paman, dan lain-lain. Yang berhak menerima warisan adalah orang tua, anak, dan orang yang bernasab bagi mereka. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan merupakan yang sah antara suami dan istri sekalipun sesudah pernikahan belum terjadi persetubuhan atau berduaan di tempat sepi. Dan mengenai pernikahan yang batal atau fasid tidak berhak menerima warisan. Yang ketiga, perbudakan. Perbudakan merupakan hubungan antara budak dan orang yang memerdekakannya. Apabila budak yang dimerdekakan tidak mempunyai ahli waris, berhak menghabiskan hartanya. Yang keempat, tujuan Islam, jihadul al-Islam, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya ditaruh di Baitul Mal untuk kepentingan orang-orang Islam. Selanjutnya, materi ini sebab-sebab tidak menerima warisan. Warisan akan terhalang oleh 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbudakan. Seorang yang berstatus budak yang tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudara sendiri. Sedangkan menurut Idris Ramulya, perbudakan menjadi penghalang pewaris bukan karena status sosial tetapi karena
di bidang sebagai hamba sahaya tidak mencakup menguasai harta benda. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang terbunuh, meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang dibunuh. Yang ketiga, berlainan agama. Keadaan berlainan agama akan menghalangi mendapatkan harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ahli waris dengan waris mewaris yang berbeda agama. Yang keempat, dan ini yang terakhir, berlain negara. Dilihat dari segi agama dan mewariskan orang yang mewarisi. Berlainan agama diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berlainan negara antara orang non-muslim dan berlainan negara antara orang Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin sedikit, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.